9 ayat saja. Tapi, ini bukan sembarang ayat. Ini adalah sebuah respons ilahi yang turun di tengah-tengah arena politik Madinah yang lagi panas-panasnya. Nah, hari ini kita akan bedah bareng surah Al-Baqarah ayat 21-29. Sebuah rangkaian wahyu yang bukan cuma menjawab cemoohan, tapi sekaligus membangun fondasi teologis yang kokoh banget buat umat yang waktu itu baru lahir. Nah, semuanya berawal dari satu pertanyaan sinis ini. Apa sih maksud Allah dengan perumpamaan ini? Sebuah cemoohan dari kaum skeptis di Madinah yang ternyata jadi pemicu utama dari keseluruhan narasi 9 ayat ke depan. Oke, sebelum kita dalami ayatnya, yuk kita lihat dulu panggung tempat drama ini berlangsung. Biar kita benar-benar paham kedalaman ayat-ayat ini, kita harus bayangin dulu situasinya. Kita lagi ada di Madinah, tahun kedua Hijriah, tepat setelah kemenangan besar kaum muslimin di Perang Badar. Posisi politik mereka lagi kuat-kuatnya, lagi naik daun banget, tapi justru di saat yang sama, tensi dengan pihak lain juga makin memanas. Nah, di arena Madinah ini, ada beberapa pemain kunci yang perlu kita kenal. Tentu ada kaum beriman yang lagi on fire lah ya, tapi ada juga kaum musyrik dari Mekah yang dendam dan mulai kirim mata-mata. Ada kaum munafik yang dari dalam coba menggerogoti, dan ada juga ahli kitab yang mulai berdebat secara teologis. Ayat-ayat ini bakal mendarat di tengah-tengah situasi yang kompleks banget ini. Jadi bisa kita lihat ya, Madinah saat itu tuh penuh ketegangan, penuh keraguan, tantangan, dan cemoohan. Dan suasana inilah yang memanggil turunnya sebuah respons ilahi yang sangat komprehensif. Oke, respon ilahi ini dibuka dengan dua hal, panggilan dan tantangan. Kita temukan ini di ayat 21-24. Sebuah panggilan universal yang merangkum semua orang, diikuti oleh sebuah tantangan intelektual yang bisa dibilang gak ada tandingannya. Coba perhatiin deh pilihan katanya, ini luar biasa. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ayat 21 ini adalah panggilan universal pertama yang turun di Madinah. Penggunaan kata an-nas ini seolah meruntuhkan semua tembok identitas. Mau dia Quraisy, Yahudi, Nasrani, semuanya disapa sebagai satu kesatuan. Ini strategi komunikasi yang jenius banget untuk memulai dialog. Oke, setelah semua orang dipanggil, ayat 21 dan 22 ngasih sebuah argumen yang logis banget dan gampang dicerna. Cuma 3 langkah aja. Pertama, akui siapa pencipta kita. Kedua, sadari siapa yang kasih kita rezeki. Nah, kalau gitu, kesimpulan logisnya cuma satu. Jangan bikin tandingan untuknya. Simpel kan? Di sini, Al-Quran pakai kata yang spesifik banget. Anda dan. Kenapa bukan syuroka yang artinya sekutu atau partner? Nah, ini kuncinya. Andad itu punya nuansa persaingan, oposisi, dan perlawanan. Jadi, menjadikan tandingan bagi Allah itu adalah sebuah tindakan menantang otoritasnya. Dan ayat ini ditutup dengan, padahal kalian mengetahui, yang nunjukin kalau ini pembangkangan yang disengaja. Dari argumen logis, sekarang kita masuk ke tantangan. Benar-benar sebuah challenge. Kaum musyrik waktu itu menuduh Al-Quran cuma sihir atau syair, maka Allah seakan membalikan meja. Di ayat 23 dan 24, tantangannya jelas. Oke, kalau kalian ragu, coba deh bikin satu surah aja yang mirip. Bisa nggak? Tantangan ini langsung mengubah total basis perdebatan. Oke, sekarang kita sampai ke klimaksnya. Jawaban ilahi untuk cemoohan yang paling spesifik, yaitu tentang penggunaan makhluk-makhluk yang dianggap remeh oleh manusia. Inilah jawaban di balik seekor nyamuk dari ayat 26. Ya, ini dia pertanyaan mereka yang mungkin dilontarkan sambil senyum sinis. Kenapa sih pakai nyamuk? Apa maksudnya ini? Pertanyaan merendahkan inilah yang jadi latar belakang turunnya ayat ke-26. Jadi, ayat ini tuh turun bukan tanpa sebab. Ada konteksnya yang kita kenal sebagai asbabun nuzul. Para ahli tafsir seperti Al-Wahidi dan Al-Tobari ngasih tahu kita kalau ayat ini turun persis setelah kaum musyrik dan munafik ngejek, ngapain sih Tuhan ngomongin lalat, laba-laba? Nah, ayat 26 ini turun sebagai jawaban telak buat mereka. Dan lagi-lagi, coba kita perhatikan pilihan katanya. Presisi banget. Ba'udoh. Ini bukan sembarang nyamuk, tapi spesifik merujuk pada seekor nyamuk betina. Sesuatu yang dalam budaya Arab itu simbol keremehan. Justru dengan memilih yang remeh inilah Allah menunjukkan kebesarannya yang tak terbatas, bahkan dalam ciptaannya yang paling kecil sekalipun. Jadi, perumpamaan nyamuk ini fungsinya jadi kayak tes litmus. Tahu kan kertas litmus yang bisa ngungkapin sifat asli sebuah cairan? Nah, perumpamaan ini juga gitu. Buat orang beriman, imannya makin kuat. Buat yang hatinya udah ingkar, ya makin tersesat.
Artinya, perumpamaan ini nggak menyesatkan, tapi mengungkap apa yang udah ada di dalam hati. Dan dari sini muncul satu istilah baru, al-fasikin. Terus siapa sih al-fasikin ini? Al-Quran nggak biarin kita nebak-nebak. Ayat 27 langsung ngasih checklistnya. Ada 3 poin. Mereka yang melanggar janji sama Allah, mereka yang memutuskan apa yang seharusnya disambung, kayak silaturahim, dan mereka yang bikin kerusakan di bumi. Jelas banget kan? Dari yang super kecil, seekor nyamuk, sekarang argumennya melompat ke skala yang paling besar, dari mikro ke makro. Di ayat 28 dan 29, kita diajak ngomongin soal siklus kehidupan itu sendiri. Ayat 28 ini ngasih pukulan telak buat orang yang nggak percaya hari kebangkitan. Logikanya sederhana banget, tapi kuat. Intinya, hey, kalian itu dulu nggak ada kan? Terus dia yang bikin kalian hidup. Nah, kalau dia bisa lakuin itu sekali, kenapa dia nggak bisa lakuin lagi setelah kalian mati? Masuk akal banget kan? Dan buat menutup rangkaian argumen ini, boom, ayat 29 membawa kita ke skala kosmik. Dia yang menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kalian, lalu menyempurnakan 7 lapis langit. Ini kayak penegasan terakhir. Kekuasaan dan ilmunya itu meliputi segalanya, dari seekor nyamuk sampai seluruh alam semesta. Jadi, setelah kita bedah 9 ayat ini, apa sih warisannya? Apa dampaknya? Wah, ternyata besar dan dalam banget bagi komunitas muslim yang waktu itu baru bertumbuh. Dampaknya itu ke banyak banget level. Secara teologi, ini jadi fondasi tauhid yang rasional. Secara perdebatan, ini jadi senjata pamungkas yang nggak bisa dipatahkan. Secara psikologis, ini jadi penguat semangat di tengah kritik. Terus ini juga meneguhkan cara Al-Quran mengajar, mendefinisikan standar moral, sampai membangun cara pandang kita tentang alam semesta. Komplit banget! Pada akhirnya, ya, perumpamaan nyamuk itu bukan cuma soal serangga. Itu adalah sebuah ujian. Ujian kerendahan hati untuk mengakui kebesaran Tuhan dalam hal-hal yang kita anggap kecil. Nah, ini yang jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau di Madinah abad ke-7 ujiannya nyamuk, nyamuk-nyamuk apa yang kita hadapi di zaman sekarang? Ujian-ujian sederhana apa yang sebenarnya datang untuk mengetes keimanan dan mungkin kesombongan kita? Coba kita pikirkan bareng-bareng.